Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, termasuk golongan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis yang ke-131. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Khamisa Asyara, hadis yang ke-15 dari bab ke-13, yaitu bab tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyak ini artinya dari berbagai hal bisa menjadi kebaikan. Karena pada dasarnya ibadah itu adalah segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bernilai ibadah. Kalau tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ibadah meskipun secara fisik itu ibadah. Jadi malah justru itu. Seorang yang makan dengan niat dia supaya kuat beribadah, maka makannya menjadi ibadah. Tapi kalau makan dia hanya sekedar makan, uh, tidak ada niat untuk apa-apa, pokoknya makan aja gitu ya, tidak menjadi ibadah gitu. Jadi bedanya seorang itu melakukan ibadah atau tidak itu letaknya pada niat. Seorang ke pasar atau bekerja, berangkat kerja, berangkat aja. Ditanya kenapa kamu bekerja, kenapa kamu ke pasar, kenapa kamu ke kantor. Ya, kalau nggak ke kantor ngapain gitu ya? Daripada nganggur. Ya, kalau daripada nganggur maka itu jadi tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau dia berangkat ke kantor, ke pasar, tempat kerja, niatkan dia untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rizki, yang dengan rizki itu menjadi bekal untuk beribadah, maka jadinya ibadah. Yang dengan rizki itu dia bisa memberikan nafkah untuk keluarga, maka menjadi ibadah. Sebaliknya kalau orang beribadah, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak jadi ibadah.
seorang yang berniat untuk mencari juara MTQ gitu ya. Ya, secara zahir dia adalah membaca Al-Qur'an. Tetapi karena niatnya untuk mencari mencari apa piala, untuk mencari uang. Kalau niatnya hanya untuk itu, ya tidak menjadi amal ibadah itu. Hanya untuk dunia berarti. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Diibaratkan orang yang hijrah ke Madinah, maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sampai kepada Allah dan Rasulnya itu pahalanya. Ibadah. Tapi hijrah ke Madinah, ya, tidak menjadi amal ibadah kalau niatnya bukan karena Allah. Dicontohkan di situ adalah untuk dunia atau ingin menjumpai perempuan yang ingin dinikahinya, maka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu tergantung niat kita. Niat kita apa? Amal dunia, niat akhirat jadi ibadah, amal akhirat niat akhirat jadi ibadah, amal akhirat niat dunia ya hanya dapat dunia saja. Qala berkata anhu dari sahabat Abu Hurairah, masih dari rawi yang sama dari hadis sebelumnya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Qala berkata Sayyidina Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Ala, maukah kalian? Maukah gitu ya. Ala ini adalah adatul istiftah. Itu kata, kalau bahasa Indonesia kata, kalau bahasa Arabnya kalimah. Jadi kalimah pembuka yang dengan itu maka orang menjadi ingin mendengarkan. Gitu ya. Ala. Jadi supaya ada perhatian bagi orang yang ingin mendengarkan ini. Disampaikan oleh Rasulullah. Ala, maukah? Gitu ya. Adullukum, aku tunjukkan kepada kalian alama, pada sesuatu. Yamhullah, yamhu yang akan menghapus, Allahu Allah, yang Allah akan menghapus bihi dengan sesuatu itu, dengan perbuatan itu, Allah akan hapus al-khotoya, itu adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang ya suatu amal yang dengan itu Allah akan hapus dosa-dosa, wa yarfa'u, dan Allah angkat bihi dengan ma tadi, dengan sesuatu itu, ad-darajati, Allah angkat derajatnya, derajat-derajatnya. Jadi derajat itu istilah tingkatan, bukan tingkatan pangkat dunia, bukan, tapi pangkat di surga. Tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga itu darajat. Tentu darajat yang paling tinggi, paling mulia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, paling puncak, ya, paling tinggi, disusul oleh Rasul Ulul Azmi, ke bawah oleh para Rasul, ya, para Nabi, terus para wali, ya, para guru-guru, para ulama, ya, ya sampai kepada kita barangkali. Gitu. Nah itu ada derajat-derajatnya ke atas. Nah kita ada di mana ya nggak tahu. Yang penting masuk surga aja dulu ya, masuk surga, ya, masuk ke dalam pintu surga. Nanti di surga ada tingkatan-tingkatannya. Kita ada pada tingkatan mana itu tergantung amal kita. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga tidak disiksa di neraka, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mencapai derajat itu karena amal kita, amal kita. Nah, maukah kita dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Bala, ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Ya, jawaban dari Allah tadi. Tentu ya Rasulullah. Ya, kami siap, ya, kami akan melakukan itu, ya.
Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Isbaghul wudu'i. Isbaghul wudu ini adalah khobar dari mubtada yang disimpan. Mubtadanya ya tadi itu. Sesuatu yang akan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat itu adalah isbaghul wudu. Itu adalah menyempurnakan wudu. Alal makarihi, ya, pada situasi yang tidak disukai. Nah, ini ada sifat menerangkan isbaghul wudu, ya. Jadi ada saat-saat kita itu enggan untuk wudhu karena berat. Bisa jadi karena sangat dingin sehingga kita enggan untuk wudhu. Kita mau wudhu, aduh dingin banget, gitu ya. Nggak jadi wudhu. Atau kita sedang bangun malam misalkan, bangun malam mau wudhu, aduh berat banget. Padahal kita sudah ke belakang, misalkan ke belakang buang air ya, buang 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 hajat, itu malam tengah malam mau wudhu berat. Nah, saat kita terasa berat seperti itu, kemudian kita lanjutkan wudhunya, kita kalahkan hawa nafsu kita. Nah, si ngantuk wudhu itu jadi kayaknya ngantuknya nanti hilang, mau tidur lagi gitu ya. Itu kita lawan keberatan seperti itu, dingin tetap kita wudhu saja, asalkan tidak menjadikan kita celaka saja ya. Wudhu masa celaka enggak ya? Jadi dingin gitu, enggak, enggan untuk wudhu, enggan copot kaos kaki, enggan copot jaket. Misalnya kita ada di daerah dingin gitu, enggan copot jaket, enggan copot kaos kaki, ya, enggan copot ini, ya, penutup kepala, enggan. Tapi kemudian kita wudhu, nah itu akan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kenapa? Karena kita lawan hawa nafsu kita. Wa kasratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah kaki ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini juga ya ada tantangannya. Ketika rumah kita jauh dari masjid, kadang rasa berat untuk waduh mau ke masjid malas ya. Terbayang jauhnya tuh, nanti ke sana. Jangankan jauh dekat aja malas bisa begitu ya. Nah, kalau kita kemudian lawan keberatan itu ya dengan kita tetap hadir ke masjid, maka Allah akan ampuni dosa-dosa itu dan Allah akan angkat derajat kita di surga nanti. Wantizarus salati ba'das salati, dan menunggu salat setelah melaksanakan salat. Jadi setelah melaksanakan salat kita akan kemudian menunggu salat berikutnya gitu. Maka itu juga berat sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita akan menunggu salat berikutnya, maka tentu kita menyiapkan, ya, tentu tidak bablas, ya. Misalkan kemudian mainnya bablas, itu enggak, karena kita nanti mau sholat. Ini setelah sholat subuh nanti akan sholat zuhur. Tentu akan mempersiapkan itu. Ya, hati kita terpatri, pikiran kita, hati kita kemudian ingat sholat berikutnya, tidak bablas. Ya, tidak kita perkirakan ya, termasuk juga maksiat ya. Maksiat itu kan menjadikan kita bisa bablas gitu. Wah, kita mau maksiat nih, mau mabuk gitu, mau mabuk. Wah, nanti kalau saya mabuk nggak bisa sholat zuhur, maka nggak jadi. Ya. Menanti sholat berikutnya ini tidak harus duduk di masjid, tidak harus duduk tidak harus siap sholat, tidak. Bisa dengan kita melakukan aktivitas kita, dengan kita bekerja, tapi kita ya nanti akan melaksanakan sholat. Jadi tersambung antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Nah, maka kalau demikian kita lakukan, kita akan diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kemudian sarana yang menjadikan seorang itu masuk surga. Ya, mukmin yang tidak sadar dia didoakan oleh mukmin yang lain atau saudaranya yang lain, itu diampuni dosanya. Maka para guru kita ya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, diteruskan oleh guru-guru kita,
kalau kita minta ampun, mintakan ampun juga untuk muslimin dan muslimah. Maka doanya kan Allahumma ighfir lana wali walidina, atau kalau kita sendiri wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kalau banyak dosa orang tua kami semuanya diampuni, dan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kita mendoakan semua kaum muslimin. Sehingga kita saling mendoakan, sebenarnya sejagat ini saling mendoakan itu. Ya, itulah ya apa namanya? Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan kullu ummati yadkhulul jannah illa man abaso. Setiap umatku tuh masuk surga itu. Ya karena kita nggak minta ampun, nanti dimintakan ampun oleh saudara kita yang ada di tempat di mana saja di belahan bumi ini, memintakan ampun untuk kita. Nah, kalau tiga hal itu kita laksanakan, yaitu melaksanakan wudhu dengan meskipun situasinya berat, ya, kemudian kita tetap menjaga ke masjid, ke musola, kita tetap jaga meskipun jauh, tak lawan, ya, berat itu. Kemudian kita terpaku pikiran kita, hati kita untuk melaksanakan sholat dari sholat berikutnya ke sholat berikutnya terus, sehingga continue gitu ya. Tidak kemudian setelah sholat bablas, ya, lupa, lalai. Ya kalau orang misalkan dugem itu kan bisa lalai dia, bisa tidak mempersiapkan nanti mau sholat subuh, enggak itu. Kalau misalkan dugem itu lupa begitu ya dia mungkin nanti sholat itu nanti gitu. Berarti dia lepas itu, discontinue kalau istilahnya itu. Tapi kita mau nanti nanti subuh saya kelewat bagaimana? Ya itu. Jadi yang kemudian dia tidak melaksanakan itu. Mau mabuk, nanti sholat saya gimana gitu ya. Mau maksiat zina, mau sholat saya nanti bagaimana ya. Sehingga kemudian dia menjaga itu terus. Kalau orang mau melakukan sholat kan harus persiapan ya, harus menjaga itu. Maka demikian itu fadzalikumur ribat, itulah jihad kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad itu tidak mesti bertempur, berperang, mengorbankan jiwa raga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perang, bertemu musuh. Ya, kalau tidak ada musuh kita mau bagaimana? Ya, mau bunuh diri, ya itu bukan jihad itu. Namanya apa itu? Mati bukan mati syahid, tapi mati sangit ya kalau seperti itu. Jihad kalau ketemu musuh ya sedang bertempur, nah itu jihad. Tapi itu tidak setiap saat. Justru ini yang setiap saat kita akan melakukan itu. Kita akan melawan hawa nafsu kita. Itu setiap saat itu ini. Bagaimana kita menjaga sholat kita? Apakah bosan dengan sholat? Bagaimana kita mau menghadiri masjid? Beratkah? Atau bagaimana kita berwudu? Nah, tiga hal ini kalau kita lakukan itu seperti jihad fisabilillah. Ya, karena apa? Karena jihad fisabilillah itu butuh melawan hawa nafsu, kita meninggalkan keluarga. Nanti kalau terluka bagaimana? Nanti kalau mati bagaimana? Kita lawan. Itu semua kita kalahkan, kita berangkat perang. Ya itu kalau ada perang, dan itu pun tidak setiap saat. Ini juga demikian, ini berat semua ini tiga-tiga hal ini. Kalau kita bisa taklukkan hawa nafsu kita ini, maka itulah jihad. Maka pada hadis yang lain, ya kita tidak dalam kerangka untuk menilai hadis itu derajatnya sahih atau tidak, karena ini tidak berkaitan dengan tata cara atau hukum-hukum Islam. Itu Rasulullah menyampaikan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika selesai perang Badar, kita telah kembali dari jihad apa? Jihad yang ringan, jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Ya, nah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita barusan selesai perang nih. Ya, ada jihad apa lagi yang lebih besar dari itu? Maka jihadun nafs, itu melawan diri kita sendiri, melawan berat nafsu kita sendiri itu yang itu setiap saat kita terus bertempur bertarung itu, kadang kita kalahkan demi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jihad terus setiap waktu, setiap saat ini. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Ya. Ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menaklukkan hawa nafsu kita, karena itulah yang akan mengangkat derajat kita
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teruskan mengikuti nafsu kita ya kita akan, jadi kalau menuruti hawa nafsu kita akan turun, kalau kita melawan hawa nafsu kita akan naik, ya. Kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sadisa asyarah, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. As-sadisa asyarah. An Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari termasuk sahabat Ansor. Beliau masuk Islam ketika masih kecil tuh, Abu Musa al-Ash'ari. Ketika selesai perjanjian Aqobah, sebelum Rasulullah hijrah itu masuk Islam masih kecil. Sehingga ketika ada perang Badar dan perang Uhud, beliau tidak ikut karena masih kecil. Maka setelah itu boleh ikut perang. Ya, Abu Musa al-Ash'ari tidak meninggalkan perang satupun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mujahid ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Qala, berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda-sabda Nabi ini, masya Allah ya. Ya karena pemilik agama ini ya Allah dan Rasulnya ya, pemilik agama ini yang asyari ya, yang membuat syariat itu Allah dan Rasulnya. Ya. Allah dan Rasulnya. Jadi kita mengikut ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi ini, ya itu kalau Rasul bersabda apa saja ya kita terima. Asyari itu adalah Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan kalau ini masuk surga, kalau ini masuk surga ya kita terima. Ya, karena yang menyampaikan adalah asyari, yang membuat syariat ini. Kalau kita kan mengikut saja ya. Man, siapa saja sholat yang dia sholat al-bardaini, sholat dua burd ya, bard. Mufradnya adalah bard. Dakhalal jannah, dia masuk surga, atau burdah. Burdah itu semacam kemul. Tapi ini ibarat ya. Nah, ini yang dimaksud al-bardaini ini adalah as-subuh wal asar, salat subuh dan salat asar. Ini berat ini, ya. Siapa yang menjaga kedua salat ini, dakhalal jannah, dia masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendek sekali, tapi dalam. Dan banyakkan kedua salat ini itu dilalaikan oleh orang. Ya. Apakah hanya dua sholat ini yang kita harus jaga? Ya tentu sholat 5 waktu. Ya, tapi di antara sholat 5 waktu ini ada dua sholat yang sering orang tinggalkan, atau orang abaikan, atau orang kelewat. Kelewat ini. Ya. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh ini sholat ketika puncak-puncaknya kenikmatan tidur. Apalagi kalau orang itu suka tidurnya itu terlambat. Ya, misalkan tidurnya jam 3. Wah, itu berat sekali untuk kelewat nanti subuh itu. Tidak terjaga, lewat. Ya, saat enak-enaknya tidur lah orang bilang begitu. Kita harus bangun, ya, harus jalan ke masjid, misalkan gelap-gelap. Gitu. Nih. Jadi kenapa ini ditekankan Rasulullah? Karena ini adalah saat nafsu itu sedang ingin-inginnya tidur. Kemudian yang kedua adalah sholat asar. Nah, sholat asar ini sedang enak-enaknya mau menyelesaikan pekerjaan. Jadi tanggung semua, serba tanggung, tanggung semua, sehingga lewat. Atau kemudian dia perjalanan pulang ya. Sehingga lewat itu asar. Ya, kita berlindung kepada Allah ya dari yang demikian. Kita jaga sholat subuh kita jaga sholat asar kita. Itu banyak orang kemudian lalai kedua sholat ini, tanggung ya. Bekerja lagi mau selesai itu tanggung. Jadi kalau kita tinggalkan seolah-olah kemudian uh, apa tidak tuntas pekerjaan itu, ya, godaan dunia itu ya. Jadi yang satu adalah nafsu, kita ingin tidur, kemudian yang satu adalah kita ingin menuntaskan aktivitas kita, berdagang gitu ya,
Itu saat-saat itu, saat mau pulang dan sebagainya itu. Ada juga para ulama yang menafsirkan Al-Bardaini ini adalah sholat Isya dan sholat subuh. Nah, kedua sholat ini juga berat, terutama bagi orang munafik. Orang munafik itu dulu zaman Nabi, itu kalau sholat maghrib itu wah kelihatan dia ya, atau sholat duhur, asar itu kelihatan dia. Ya, pada masa Nabi. Begitu sholat Isya, itulah sudah pada situasinya gelap. Kalau maghrib pasti kelihatan. Isya itu berat, ya gelap. Subuh juga gelap. Nah, kalau gelap ini Rasul tidak melihat saya ini, ya. Sahabat juga nggak melihat saya. Ya sudah, nggak usah datang gitu ya. Berat. Gitu. Jadi ya di diartikan para ulama yang lain adalah sholat Isya dan sholat subuh. Ya intinya adalah kita tetap menjaga sholat itu meskipun saat kita sedang situasi yang berat. Masih ada waktu, Mas? Satu lagi ya. As-sabi'a asyarah, hadis yang ke-17. Anhu dari perawi yang sama adalah Abu Musa al-Ash'ari. Qala berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu," ketika seorang hamba itu sakit, au safaro atau dia sedang safar, kutiba maka dicatat lahu untuknya apa yang dicatat misluma yaitu sepadan pahala yang sama ya karena ya'malu yang dia itu lakukan mukiman ketika dia tidak safar, tidak bepergian, sedang bermukim ya, sahihan dan ketika dia sehat. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Jadi seorang yang sakit, seorang yang safar, maka dia tidak bisa melakukan ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah sunnah yang sebagaimana dia bisa lakukan ketika dia bermukim atau tidak bepergian dan ketika dia sehat. Misalkan ketika dia mukim dan sehat, biasa melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, atau puasa Senin Kamis, atau zikir, baca Quran 1 juz, ya, dan sebagainya, amal-amal ibadah yang rutin dia lakukan. Nah, apabila kemudian dia sakit sehingga tidak bisa datang ke masjid, jamaah di masjid, tidak bisa melakukan sholat-sholat sunnah, yang dia hanya bisa lakukan adalah sholat-sholat wajib, atau ketika dia safar sehingga juga waktunya mepet, ya sempit, tidak leluasa dan sebagainya, sehingga amal-amal sunnah tadi itu tidak bisa ia lakukan, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia lakukan, terbiasa dia lakukan saat tidak sakit maupun tidak safar. Ini adalah untuk amal-amal sunnah. Kalau amal wajib tetap, misalkan sholat fardu, ya tetap, baik dia safar maupun tidak, tetap sholat fardu. Bedanya ketika safar dia bisa jamak atau qashar. Ketika sakit ya tetap harus sholat. Ya, bahkan setiap waktu dan tidak ada qashar, tidak ada jamak ketika dia sakit. Hanya saja untuk yang amal-amal sunnah baca Quran 1 juz, wah nggak bisa nih, sedang berjalan nih, maka dia tetap mendapatkan pahalanya amal eh, baca Quran 1 juz. Ini adalah kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, ya. Ya, sangat pemurah ini Allah. Ini bagi mereka yang terbiasa melakukan amal-amal sunnah. Tapi kalau mereka saat sehat, saat mukim juga tidak melakukan itu, ya jangan berharap amal sunnah tadi. Saat biasa, saat sehat dia tidak baca Quran juga, nggak wirid juga, nggak sholat jamaah juga, ya, nggak sholat qobliyah ba'diyah juga. Ya saat dia bepergian ya nggak dapat itu semua. Maka ini anjuran bagi kita untuk ya mengoptimalkan amal ibadah kita saat kita sehat, saat kita leluasa, kita lakukan amal ibadah dengan baik. Sehingga ketika kita sakit, tidak bisa melakukan itu semua, kita tetap mendapatkan pahala itu.
Kita tahu orang tua kita misalkan ya dulunya rajin ke masjid, dulunya rajin amal ibadah sunnah dan seterusnya, baca Quran, sekarang terbaring sakit. Itu dia, Masya Allah, dapat pahala terus yang dia lakukan ketika dia sehat dulu, ketika dia muda dulu. Jangan kemudian ini kok kasihan banget ya. Enggak, dia tetap mendapatkan pahala-pahala itu semua. Ya, ya, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan inayah hidayahnya sehingga kita bisa melakukan amal-amal ketaatan sebaik-baiknya saat kita masih sehat, masih luang, dan nanti kalau kita sakit atau kemudian tidak bisa luang, maka kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang biasa kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Demikian pembacaan hadis ya, 3 hadis ini. Semoga Allah terima sebagai amal soleh kita. Ya, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu semua.